Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang insya Allah akan membahas sedikit tentang karakteristik ajaran Islam yang ada pada mata kuliah pengantar studi Islam. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari Adi Setiawan, Aura Putri Maulana, Bagus Kusuma Putra, Zulfadlia Tailah, dan terakhir Fadia Hapsari Idwanto. Dan mohon untuk kalian semua simak videonya dari awal hingga akhir. Di slide kedua ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu ada apa itu karakteristik, pengertian karakteristik Islam, dan 7 jenis karakteristik ajaran Islam. Jadi mari kita cermati video dari awal hingga akhir. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu apa itu karakteristik. Karakteristik adalah watak, sifat-sifat yang khas atau yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda, atau kata yang menyatakan keadaan sesuatu seperti panjang, keras, dan besar. Sedangkan Islam mempunyai arti agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah. Kepembahasan kedua adalah pengertian karakter ajaran Islam. Karakter ajaran Islam adalah sesuatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sebagai muslim, kita tentu ingin menjadi muslim yang sejati. Untuk itu, seorang muslim harus menjalankan ajaran Islam secara kafah atau total menyeluruh. Bukan hanya mementingkan satu aspek dari ajaran Islam lalu mengabaikan aspek yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna menjadi satu keharusan. Disinilah letak pentingnya kita memahami karakteristik atau ciri-ciri khas ajaran Islam dengan baik. Untuk pembahasan terakhir adalah 7 jenis karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada Robbaniyah. Karakteristik Islam itu adalah Robbaniyah. Itu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikannya. Yang kedua, Insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Yang ketiga, Syumuliyah. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat syumuliyah dapat dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama-agama samawi lainnya, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir, yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelumnya itu. Yang keempat, Al-Waqiyah. Karakteristik lain dari ajaran Islam adalah Al-Waqiyah atau realistis. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakang, kaya, miskin, pria, wanita, dewasa, remaja, anak-anak, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bangsawan, rakyat biasa, berbeda suku, adat istiadat, dan sebagainya. Yang kelima ada Al-Wasatiyah. Islam mempunyai konsep bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang ada, namun adanya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan adanya alam semesta ini yang konkret. Maka ini merupakan konsep ketuhanan yang seimbang. Begitu pula dalam masalah lainnya seperti peribadahan, akhlak, hukum, dan sebagainya. Yang keenam ada Al-Wudu. Karakteristik penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas. Al-Wudu. Kejelasan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas.
apalagi kalau pertanyaan tersebut mengarah pada maksud merusak ajaran Islam itu sendiri. Yang terakhir ada al-jama'u baina as-sabat wa al-murunah. Di dalam Islam tergabung juga ajaran yang permanen dengan fleksibel. Al-jama'u baina as-sabat wa al-murunah. Yang dimaksud dengan yang permanen adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia mesti begitu. Misalnya sholat 5 waktu yang mesti dikerjakan. Tapi dalam melaksanakannya ada ketentuan yang bisa fleksibel. Misalnya, bila seorang muslim sakit, dia bisa sholat dengan duduk atau berbaring. Kalau dalam perjalanan jauh, bisa dijama dan dikosor. Dan bila tidak ada air atau dengan sebab-sebab tertentu, berwudu bisa diganti dengan tayamum. Ini berarti secara prinsip Islam tidak ada pernah mengalami perubahan. Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ini bukan berarti kebenaran Islam tidak mutlak, tapi yang fleksibel adalah teknis pelaksanaannya. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah sampai pada akhirnya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Dan terima kasih dari kami untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf dari kami jika masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.